Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hiska Nazra Azizah, NIM 220865357 dari Departemen Pendidikan Olahraga Fakultas Ilmu Keolahragaan. Di sini saya akan mempresentasikan makalah saya yang berjudul Peran Pendidik dan Mahasiswa dalam Mengatasi Masalah Pendidikan dengan Penerapan Kurikulum Merdeka. Peran pendidik dalam menghadapi inovasi Merdeka Belajar. Kebijakan Merdeka Belajar adalah memberikan kemerdekaan kepada setiap satuan pendidikan untuk melakukan inovasi. Pada hakikatnya, Merdeka Belajar hadir untuk menggali potensi yang ada pada guru, sekolah, dan peserta didik untuk berinovasi dalam meningkatkan kualitas secara mandiri. Mandiri bukan hanya mengikuti proses birokrasi pendidikan yang sudah ada, tetapi yang sangat diperlukan adalah kegiatan untuk berinovasi. Guru dan peserta didik diberikan kebebasan untuk mengakses ilmu pengetahuan serta metode pembelajaran yang berdiferensiasi. Kurikulum ini memberikan kemerdekaan kepada sekolah dan guru untuk mengembangkan kurikulum sendiri sesuai potensi daerahnya masing-masing. Selain itu, di jenjang pendidikan dasar sejak tahun 2000-an, kita juga sudah menerapkan gagasan tentang pembelajaran aktif, kreatif, efektif, dan menyenangkan atau PAKEM. Pada kurikulum 2013, relatif lebih mapan dalam mengadaptasi pendekatan pembelajaran yang membebaskan siswa. Hanya saja, memang problem terbesarnya terletak pada proses dan evaluasi dari implementasi kurikulum-kurikulum tersebut. Ada 3 keunggulan yang dijanjikan dalam kurikulum Merdeka ini, yaitu yang pertama, fokus pada materi esensial agar ada pendalaman dan pengembangan kompetensi yang lebih bermakna dan menyenangkan. Yang kedua, kemerdekaan guru mengajar sesuai dengan tahap capaian dan perkembangan peserta didik. Dan yang ketiga, pembelajaran melalui kegiatan proyek untuk mengembangkan karakter dan kompetensi profil pelajar Pancasila melalui eksplorasi isu-isu aktual. Arti dari Merdeka Belajar tidaklah semata-mata diartikan sebagai kebebasan, tetapi dapat diartikan juga sebagai kemampuan seseorang dalam keberdayaannya agar mendapatkan kehidupan yang jauh lebih baik. Berbicara tentang pembelajaran yang merdeka, seyogyanya kita juga tidak boleh melupakan model pembelajaran yang selama ini dijadikan sebagai pedoman pada guru. Hanya saja, setiap guru harus mulai berani untuk melakukan inovasi serta perubahan dalam kultur pembelajaran. Dalam hal ini, ada beberapa komponen penting yang harus diperhatikan. Yang pertama, pendekatan pembelajaran, yakni titik tolak atau sudut pandang kita terhadap proses pembelajaran. Secara teori, ada 2 jenis pendekatan, yaitu student-centered approach dan teacher-centered approach. Dalam Merdeka Belajar, ini seharusnya lebih menekankan pendekatan yang berpusat pada siswa atau student-centered. Strategi pembelajaran, yakni kegiatan pembelajaran yang harus dikerjakan guru dan siswa agar tujuan pembelajaran dapat dicapai secara efektif dan efisien. Dalam hal ini ada 2 jenis strategi pula, yakni exposition discovery learning dan group individual learning. Yang selanjutnya, metode pembelajaran, yakni cara yang digunakan untuk mengimplementasikan rencana yang sudah disusun dalam bentuk kegiatan nyata dan praktis untuk mencapai tujuan pembelajaran. Dalam Merdeka Belajar, mengutamakan metode diskusi brainstorming, debat, simposium, dan sejenisnya dibandingkan metode ceramah. Teknik dan taktik pembelajaran. Teknik pembelajaran adalah cara yang dilakukan oleh guru dalam mengimplementasikan suatu metode secara spesifik. Sementara taktik pembelajaran adalah gaya guru dalam melaksanakan metode atau teknik pembelajaran tertentu yang sifatnya individual. Pembelajaran yang merdeka juga diharapkan harus bersifat kontekstual. Dalam literatur pembelajaran dikenal konsep yang disebut dengan pengajaran dan pembelajaran kontekstual atau contextual teaching and learning atau CTL. CTL adalah suatu strategi pembelajaran yang menekankan kepada proses keterlibatan siswa secara penuh untuk dapat menemukan materi yang dipelajari dan menghubungkannya dengan situasi kehidupan nyata sehingga mendorong siswa untuk dapat menerapkannya dalam kehidupan mereka sendiri. Pembelajaran yang merdeka juga harus dilakukan secara inovatif. Dalam hal ini, setiap guru pengajar yang inovatif, beberapa metode yang dapat dilakukan oleh guru yang memberikan inovatif teaching adalah
Yang pertama, menggunakan alat bantu audio dan video atau teknologi digital. Yang kedua, melakukan brainstorming. Yang ketiga, belajar di luar kelas. Yang keempat, membuat role play. Yang kelima, mendorong penemuan ide-ide baru menggunakan permainan atau puzzle and game. Dan yang terakhir adalah melakukan storytelling. Selanjutnya, ada beberapa jenis teknologi yang dapat dilakukan dalam pembelajaran dan pengajaran inovatif. Antara lainnya yaitu VoiceTears adalah layanan web yang memungkinkan pengguna mengunggah slide, PowerPoint, video, foto, dan lain-lain, dan menambahkan narasi suara untuk membuat presentasi multimedia. Yang kedua, blogging adalah postingan publik. Di sini siswa dapat diminta untuk mengirim catatan di blog kelas. Yang ketiga, ada social bookmarking adalah proses sederhana menyimpan alamat situs web di folder favorit di browser web kita untuk lebih mudah dicari atau ditemukan kembali. Selanjutnya ada siniar atau podcast. Adalah serial rekaman yang diposting secara reguler secara daring. Siniar adalah berbasis teknologi yang mirip dengan kuliah lisan. Keuntungan menggunakan siniar salah satunya adalah fleksibilitas untuk pengajaran. Screencast adalah cara yang efektif untuk berbagai ide dan konten untuk memperoleh umpan balik dari siswa. Screencast dapat digunakan untuk menggambarkan proses, menjelaskan konsep tertentu, atau menyajikan presentasi PowerPoint dengan narasi dan unsur. Dari penjelasan di atas, dapat kita tarik kesimpulan bahwa kehadiran Merdeka Belajar akan menumbuh kembangkan kembali kebebasan guru dan peserta didik yang selama ini terkesan hilang dan terbelenggu oleh kurikulum dan kebijakan yang sentralistik. Merdeka Belajar juga akan memberikan peluang bagi guru dan peserta didik untuk menggali segala potensi sumber daya manusia atau SDM, potensi budaya dan potensi lingkungan yang ada di sekitar sehingga menjadikan kekuatan pendidikan yang bermuatan lokal. Harapannya Merdeka Belajar akan memberikan ruang kepada peserta didik untuk menentukan sikap terhadap pilihan sendiri, sedangkan guru dapat memberikan pembelajaran berdiferensi sekaligus memberikan stimulus yang dapat menggerakkan siswa untuk mengembangkan sikap yang telah dipilihnya. Selanjutnya ada peran mahasiswa dalam program Kampus Merdeka mendanai transformasi pendidikan. Perguruan tinggi merupakan salah satu pilar penting dalam kemajuan pendidikan di Indonesia. Dalam upaya membangun sumber daya manusia yang berkualitas, perguruan tinggi dituntut untuk adaptif dengan perkembangan zaman. Pada awal tahun 2020, Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Kemenristekdikti Indonesia menjawab permasalahan tersebut. Mereka meluncurkan program terbarunya yaitu Merdeka Belajar Kampus Merdeka atau MBKM sebagai lanjutan dari konsep Merdeka Belajar. Program ini didesain khusus untuk mahasiswa yang sedang menempuh pendidikan sarjana supaya nanti ketika lulus mereka memiliki bekal untuk bersaing di perusahaan. Melalui program ini, Kemenristekdikti membuka kesempatan bagi mahasiswa untuk meningkatkan wawasan dan menyalurkan kemampuannya di dunia kerja. Ada 12 kegiatan yang bisa dilakukan mahasiswa, diantaranya adalah Bangkit Indonesian International Student Mobility Awards atau IISMA, Kampus Mengajar, Kementerian ESDM Gerilya, Magang, Membangun Desa atau KKN Tematik, Pejuang Muda Kampus Merdeka, Pertukaran Mahasiswa Merdeka, Proyek Kemanusiaan, Riset atau Penelitian, Studi Independen, dan Wirausaha. Kegiatan ini bisa diikuti seluruh mahasiswa di Indonesia dengan cara mendaftarkan dirinya lewat laman web. Kemudian mahasiswa akan diseleksi sesuai ketentuan. Jika lolos, perguruan tinggi akan mengkonferensi sekitar 20 SKS atau setara dengan 1 semester sehingga mahasiswa tidak perlu belajar di kampus dan fokus mengikuti program. Esensi dari kurikulum Merdeka adalah untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia dan menghasilkan generasi masa depan yang kuat secara intelektualitas, karakter, dan memiliki semangat sebagai pembelajar sepanjang hayat atau lifelong learner. Karena itu, dalam cakupannya konten kurikulum Merdeka terdiri dari kompetensi pelaksanaan pembelajaran yang fleksibel dan karakter pelajar Pancasila. Sedangkan spiritnya
Pihak satuan pendidikan, guru dan peserta didik diberikan keleluasaan untuk pengembangan proses pembelajaran. Satuan pendidikan juga didorong dapat berkolaborasi dengan berbagai pihak pemangku kepentingan seperti dunia industri, perguruan tinggi, praktisi, dan masyarakat untuk mewujudkan merdeka belajar. Penerapan kurikulum merdeka selain untuk memberi jawaban terhadap beberapa permasalahan yang melekat pada kualitas manusia Indonesia dan problem pendidikan selama ini, secara spesifik juga dimaksudkan untuk mendorong agar peserta didik dalam pembelajaran mampu berkembang sesuai dengan minat, bakat, potensi, dan kebutuhan kodratinya. Peserta didik juga diberikan keleluasaan untuk menjadi subjek dan bagian dari agen perubahan dalam proses pembelajaran. Dalam proses penerapannya tentunya tidak semudah yang dibayangkan, tetapi didapatkan berbagai tantangan yang perlu dielaborasi dapat dipecahkan untuk tercapainya tujuan pendidikan nasional dalam rangka kurikulum merdeka. Baiklah, sekian video presentasi dari saya. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.